Perkenalkan, nama saya Windy Wilujeng, NPM 191449012, mahasiswa semester 7, Prodi PG PAUD, Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Keterampilan Bercerita, dosen pengampu Ibu Nuwuningsih MPD. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Jangan Suka Marah. Nah, cerita ini terjadi di sebuah hutan. Lalu untuk tokoh dalam cerita ini ada berbagai macam binatang, yaitu Cici si kelinci, Kuku si kura-kura, Zizi si zebra, Yaya si ayam, dan Bebe si bebek. Oke baik, Ibu akan mulai ceritanya dan anak-anak duduk dan mendengarkan ya. Di sebuah hutan yang indah, hiduplah warga hutan dengan rukun. Namun, terdapat satu binatang yang memiliki sifat pemarah dan tidak mau kalah. Dia adalah Cici kelinci. Cici kelinci sangat suka berolahraga. Dia selalu berlari pagi setiap pagi. Hingga pada suatu hari ketika Cici sedang berlari pagi, dia bertemu dengan Kuku si kura-kura. Minggir, aku mau lewat. Oh halo Cici, mau kemana kamu? Bukan urusanmu ya, cepat minggir sana, atau aku akan mendorongmu. Baiklah Cici, kamu duluan saja. Setelah berlari keliling hutan, dia merasa kehausan dan berhenti di tepi sungai. Di sana, dia bertemu dengan Zizi zebra serta binatang lain yang sedang minum. Hai Cici, sini minum bersamaku. Sedang apa kamu di sini, Zi? Ini kan tempat biasa aku minum. Kan kita bisa minum bersama, seperti binatang-binatang lain di sana. Tidak bisa, ini tempatku, minumlah sana di tempat lain. Zizi hanya bisa menghela nafas dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Binatang lain pun yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Cici kembali merasa segar karena sudah mendapatkan minum. Hari mulai terik dan Cici kemudian melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Saat sampai di depan rumah, dia melihat anak-anak Yaya si ayam bermain di depan rumahnya. Aduh, kalian ini bikin kotor halaman rumahku saja. Maaf Cici, nanti pasti akan aku bersihkan. Biarkanlah anak-anakku bermain terlebih dulu. Tidak bisa ya? Segera bersihkan dan pergi dari sini. Aku tidak suka melihat keributan. Baiklah, Cici akan aku bersihkan sekarang. Begitulah kira-kira perbuatan Cici kepada binatang lain. Dia selalu marah-marah dan binatang lain harus mengikuti perkataannya. Cici berlari pagi seperti biasanya. Di jalan, dia bertemu dengan banyak binatang. Namun, dia merasa heran kenapa binatang lain hanya diam saja, padahal biasanya mereka selalu menyapa Cici. Hai Zizi, sedang apa kamu? Zizi hanya diam mendengar sapaan Cici. Begitupun binatang yang lain. Walaupun Cici suka marah-marah kepada binatang lain, namun dia juga merasa tidak nyaman dan kesepian ketika binatang lain hanya diam saja. Cici pun berjalan menuju ke rumah dengan perasaan yang sedih. Namun, di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Bebe bebek. Hai Cici, kenapa kamu bersedih? Aku sedih, Bebe. Tidak ada satupun binatang di hutan yang menyapaku. Padahal biasanya mereka selalu menyapaku. Hanya kamu saja yang mau berbicara denganku. Kamu mau tahu alasannya? Tentu Bebe, kenapa ya? Itu karena sifatmu yang suka marah-marah kepada binatang lain, Ci. Kamu tidak boleh seperti itu. Aku tidak pernah menyadari sifat burukku ini.
Aku tidak pernah memikirkan perasaan binatang lain. Rubahlah sifatmu, maka binatang lain akan nyaman ketika bertemu denganmu, Ci. Aku akan mencoba mengubah sifatku. Terima kasih ya, Bebe. Hanya kamu yang mau berbicara denganku dan kamu sudah mengingatkan aku. Sudah seharusnya kita saling mengingatkan, Cici. Setelah kejadian hari itu, Cici mencoba merenung dan mengubah sifatnya yang suka marah-marah. Dia mencoba menjadi lebih ramah dengan binatang lain. Lama-kelamaan, binatang lain merasa nyaman dan mereka mulai bertegur sapa dengan Cici lagi. Cici juga merasa senang, dia sudah bisa mengubah sifat buruknya. Suasana hutan berubah menjadi lebih bahagia. Nah, itu dia cerita yang berjudul Jangan Suka Marah. Lalu apa ya pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah kita tidak boleh marah-marah kepada orang lain. Kenapa? Karena jika kita memiliki sifat yang pemarah, nanti orang lain tidak nyaman ketika berada di dekat kita. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.